Selamat datang di podcast Anak Muda Kanwil Sutra Pasti Keren. Halo Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana ini kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya tiba di Kendari? Alhamdulillah semuanya lancar. Tadi kami pagi-pagi juga sudah melaksanakan kegiatan di sini. Disaksikan langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara beserta para PIMTI. Alhamdulillah berkat petunjuk bantuan kerjasama kolaborasi antara Kanwil Kendari dan Kanwil Sulsel, kami dapat melaksanakan kegiatan penyumpahan perwalian anak di bawah umur. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lebih dalam lagi, sepertinya kita harus memperkenalkan diri nih, karena mungkin kan yang datang di dalam podcast Anak Muda ini tamu-tamu spesial yang datang di Kumham Sultra. Nah, kalau boleh kita perkenalan dulu dari yang paling ujung nih, ada ibu siapa, kemudian yang kedua juga ada ibu siapa, biar teman-teman yang ada di luar sana bisa tahu siapa sih bintang tamu yang hari ini yang datang di Kanwil Sultra. Oke, terima kasih, silakan Ibu. Ya, terima kasih undangannya juga untuk kami hadir di podcast Kanwil Kemenkumham Sultra. Perkenalkan kami dari Balai Harta Peninggalan Makassar. Saya Andi Malika, Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah 1, dan rekan kami saya Hadaria, Jabatan Personil Kurator Kepedataan Matia. ya. Jadi di Balai Harta Peninggalan ya Bu ya? Ya. Kalau Balai Harta Peninggalan itu kan di sini Nggak kantor Balai Harta Peninggalan ya Bu ya? Ya. Bisa mungkin diperkenalkan juga kepada masyarakat bahwasanya kantor Balai Harta Peninggalan mungkin masih ada yang belum tahu ya Bu ya, karena di Kendari khususnya ya, di Kendari khususnya sepertinya kalau sepengetahuan kami kantor Balai Harta Peninggalan itu belum ada. Dan mungkin sepengetahuan secara umum Balai Harta Peninggalan ini cuma ada 5 di Indonesia. Ya. Benar seperti itu Benar. ya. Ya, Mungkin bisa diperkenalkan BHP itu apa? Ya. Kan dari Ibu siapa? Terima kasih. Sebenarnya itu BHP sudah lama. Nah, kalau umurnya itu BHP sudah 398 tahun. Ya. Iya. Itu ada sejak Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596. Ya. Terus BHP itu namanya dulu Weskamer. Itu mengurus kepentingan anak yatim dan yatim piatu selama mereka belum akil balik, yang disebut dengan perwalian. dari dulu itu untuk mengurus anak. Ya. Perwalian. Ya. Serta mengolah harta peninggalan yang tak terurus orang-orang Eropa. Nah, itu dulu. Sejarahnya seperti itu. Terus mengurus pewarisan golongan Cina, Islam, India, dan Arab. Intinya mungkin lebih kepada pengurusan harta-harta warisan, bukan seperti itu? Harta-harta peninggalan. Harta Ya. peninggalan warisan. Kemudian kantor BHP sendiri ini kan sesuai dengan apa ya? Dia berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Mungkin bisa dijelaskan tugas dan fungsinya apa saja, Ya. supaya masyarakat juga tahu kehadiran BHP ini apa. Kemudian di Kota Kendari ternyata adalah hubungannya dengan BHP Makassar. Mungkin nanti bisa kira-kira dikatakan tugas dan fungsinya. Mungkin dijelaskan dulu tugas dan fungsinya. Ya, kalau tadi kan Ibu Hadaria sudah menjelaskan tentang sejarah Balai Harta Peninggalan. Nah, saat ini Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. BHP ini dipimpin oleh seorang kepala dan secara teknis substantif berada dan di bawah tanggung jawab Dirjen AHU melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, dalam hal ini
kepala ini bertanggung jawab juga secara administratif dan fasilitatif di Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Hukum dan HAM sesuai dengan tempat kedudukannya. BHP ini sekarang mempunyai tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mungkin tadi Mbak sempat tanyakan ya, kenapa Balai Harta Peninggalan ini dari Makassar ada hadir di Kendari. Tadi memang Mbak Arini sempat singgung ya, karena kami memang cuman ada 5 instansi BHP ini di Indonesia. Bisa Bu Hadaria tambahkan mungkin ya untuk wilayah-wilayahnya? Kalau di Indonesia itu kan ada 5 BHP. Yang pertama itu BHP DKI Jakarta. Wilayahnya itu ada 8 wilayah kerja. Wilayah itu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jabar, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Babel, dan Provinsi Kalimantan Barat. Terus yang kedua BHP Semarang. Semarang itu mempunyai 2 wilayah kerja, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta. Yang ketiga BHP Surabaya. Surabaya itu mempunyai wilayah kerja 5 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Terus yang keempat BHP Medan. BHP Medan itu mempunyai wilayah kerja 6 provinsi, 6 wilayah. Itu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Riau, Kepri, Sumbar, dan Provinsi Bengkulu. Yang terakhir ini Provinsi BHP Makassar. BHP Makassar ini yang paling luas wilayah kerjanya, yaitu 13 wilayah provinsi. Iya. Jadi antaranya Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, makanya seluruh Sulawesi, ya, khususnya Indonesia Timur ada Provinsi Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, seperti itu. Sampai ke wilayah darat, ternyata banyak sekali. Ternyata banyak kerjanya. Ya. Dan hampir wilayah timur yang banyak provinsinya, dan mungkin provinsinya juga jaraknya dengan jarak yang lain sangat berjauhan, sehingga mungkin BHP ini ketika bertugas pasti memerlukan ya sinergitas yang sangat besar ya. Begitu. Ya. Baik. Ini kan dari sekian banyaknya tadi fungsi yang telah disebutkan, terus dengan wilayah kerja yang begitu luas, biasanya layanan apa yang paling banyak, Bu? Ya, kalau kami, ya, kalau kami ini untuk subjek hukum biasanya berdasarkan penetapan dari pengadilan. Jadi setelah ada penetapan dari pengadilan, baru kami bisa menindaklanjuti, khususnya masalah pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian. Ada juga masalah pengampuan, juga menyelesaikan permasalahan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Jadi nanti ketika ada putusan dari pengadilan, baru BHP bisa menindaklanjuti ya. Selain itu kami juga mengurusi masalah penyelesaian harta peninggalan yang tidak terurus, juga tentang pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia atau yang tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris. Juga kami sebagai kurator negara yang melakukan pengurusan, pemberesan, juga pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan. Selain itu
masih ada lagi. Masih banyak sekali. Lebih banyak ya tugasnya ya, Banyak. wilayahnya banyak, tugasnya banyak, terus lebih kayak lebih terperinci gitu ya, khusus ya Bu ya, Iya. karena ini terkait keperdataan kalau nggak salah. Iya, Bu, ya. Semuanya masalah terkait keperdataan. yang mana keperdataan ini adalah pengurusan orang per orang, jadi mungkin sedikit lebih rumit kelihatannya. Jadi oh ya Bu, selama sepanjang perjalanan Ibu sebagai kurator dan Ibu sebagai kasubag, apakah sudah tadi Bu ya? Kepala seksi. Kepala seksi. Ada nggak kasus yang paling besar, mungkin yang paling kompleks ditangani pada saat menjalankan tugas? Mungkin di mana? Kalau saat ini sih kita lagi menangani masalah kepailitan. Kepailitan untuk suatu maskapai, asetnya di Jakarta ya. Jadi ya memang walaupun kami 13 provinsi yang di wilayah tadi, tapi tidak menutup kemungkinan memang ada di provinsi lain yang akan kami tindak lanjuti, karena yang mungkin seperti itu asetnya ada di Jakarta. Atau pernah juga kami melakukan perwalian di Bali, perwalian anak di bawah umur, tapi untuk pencatatan hartanya itu karena ada di Batam, jadi ada juga tim yang waktu itu ke Batam seperti itu. Gitu ya. Atau kalau yang contoh kasus waktu itu perwalian, mungkin misalnya ada penggantian perwalian karena ada pengaduan dari pihak keluarganya yang lain bahwa wali yang sudah ditetapkan oleh pengadilan ini ternyata tidak cakap untuk sebagai wali, karena harta peninggalan milik anak di bawah umur ini yang harusnya dipergunakan untuk kelangsungan hidup si anak, tapi malah disalahgunakan, dimanfaatkan oleh si wali untuk kepentingan pribadi. Nah itu kan tidak boleh gitu. Nah, kami sebagai wali pengawas dari wali tersebut, ya waktu itu akhirnya ada pergantian wali untuk anak tersebut di Gorontalo, seperti itu. Jadi bukan BHP ini selain wilayah kerja yang banyak, terus dengan layanan yang banyak, itu juga dalam melaksanakan layanan-layanan tersebut bersinggungan dengan beberapa instansi ya Bu ya. Ada tadi pengadilan dan lain-lain itu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, korelasi antara BHP ini biasanya beririsan dengan bersinggungan dengan instansi apa saja kah? Itu kita ini dengan adanya pengadilan utamanya. Yang utamanya itu pengadilan. Utamanya pengadilan ya, karena menjalankan putusan dari pengadilan. Jadi kita ya Dukcapil dan Citra Sapil kan kita harus kan mendapat data dari Dukcapil itu. Terus sekarang kita sudah membangun ini dengan pengadilan kerjasama dengan pengadilan agama dengan adanya perjanjian kerjasama. Nah, itu kita sudah laksanakan minggu lalu di Malili. Ya, itu kita sudah laksanakan kerjasama di Kabupaten Malili, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Terus yang itu termasuk seperti perbankan, OJK. Iya, BPE ya, berhubungan dengan kepailitan, notaris, ya itu semua. Ternyata selain tugas-tugas yang banyak ya juga harus kesana kemari karena korelasinya ternyata tidak hanya dengan satu instansi. Ya, ada beberapa. Sebelumnya tadi kami hanya berpikir menjalankan putusan pengadilan, ternyata tidak. Mungkin keterkaitan yang lain dari Dukcapil seperti Ibu sebutkan, kenotariatan, itu banyak hal yang harus diselesaikan lebih awal. Mungkin ada tadi lupa, belum sempat kesinggung, salah satunya juga tugasnya itu masalah transfer dana yang tidak diketahui pemilik atau penerimanya. Makanya kami juga berhubungan berkoordinasi juga dengan perbankan dan OJK, di mana kalau yang sedang kami tangani ini kami terima, jadi transferan misalnya kayak di, nggak boleh sebut brand ya ini ya, misalnya retail itu yang mengirim uang tapi penerimanya ini tidak ngambil,
dan sudah dilakukan panggilan secara patut sampai 3 kali. Mau dikasih kembali ke pengirimnya pun juga sudah dihubungi, tidak datang kembali mengambil uang pengirimannya. Nah itu kan ini uang istilahnya kayak ngambang ya, melayang ya. Nah itu yang akhirnya dikumpulkan, diserahkan oleh negara yang menyimpan dulu. Nah itu pun juga ada prosesnya. Kami menyimpan sampai 30 tahun ya. Sambil kami juga nanti umumkan melalui pengumuman koran, berita negara. Dan kalau sudah 30 tahun tidak ada yang mengambil, kami kembali ke pengadilan untuk melaporkan dan meminta penetapan. Nanti dari pengadilan sudah mengeluarkan putusan bahwa sudah bisa disetor ke negara. Nah, uang-uang ini yang tidak diketahui pemiliknya nanti akan disetorkan menjadi PNBP. Seperti itu. Jadi beberapa pertanyaan ini sudah cukup memberikan pengetahuan yang baru nih ya. Sama saya juga pengetahuan yang baru. Apalagi mungkin untuk teman-teman di luar sana, untuk masyarakat, bahwasanya BHP hadir dengan tugas yang seperti ini loh. Jadi sudah ada pengetahuan tambahan, ada loh kantor BHP yang menangani tentang waris, kemudian tentang harta peninggalan yang tidak terurus, termasuk transfer dana yang tidak, yang belum ada kejelasan statusnya, dan masih banyak lagi tugas-tugas dari BHP sendiri. Mungkin sebelum kita akhiri ini, ada tidak Bu yang bisa dipesankan untuk masyarakat, bagi masyarakat khususnya ya harus tahu lah pelayanan BHP ini hadir untuk masyarakat. Silakan, mungkin ada Ibu. Ya, kami Balai Harta Peninggalan ini merupakan institusi pemerintahan di mana negara hadir untuk melindungi masyarakat yang tidak cakap di mata hukum, dalam artian ya apakah dia belum dewasa menurut hukum dalam hal perwalian, atau tadi salah satu tugas fungsi kami untuk pengampuan. Pengampuan itu untuk orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, apakah dia istilahnya kurang waras ya, kurang waras, gangguan kejiwaan atau mata gelap, boros, atau dalam posisi pilot, atau mungkin apa lagi ya kalau pengampuan itu jadi ada negara yang hadir untuk melindungi hak-hak subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti itu. Jadi sudah jelas bahwasanya masyarakat bisa langsung ke BHP. Kalau misalnya membutuhkan pelayanan, boleh udah langsung datang ke BHP. Bisa datang, kami di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 112 Makassar. Kami juga ada sosmed IG, FB, jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa juga komentar atau mengirim pesan seperti itu. Iya. Jadi melalui sosmed yang ada di Makassar, khususnya ada di Kota Kendari, karena mumpung tim BHP dari Makassar datang ke Kendari, ada di Kendari, sudah bisa memperkenalkan wilayah kerjanya di mana, kemudian tugasnya apa saja. Barangkali ada hal-hal yang memang bersangkut paut untuk bisa mendapatkan pelayanan dari BHP sendiri, bisa langsung datang ke kantor BHP sebagaimana dengan alamat yang sudah disebutkan. ke Kanwil sini juga bisa ya. Sini juga boleh, nanti kita langsung di Subit Ahu ya. Karena sebagaimana kantor wilayah, seluruh kantor wilayah itu merupakan bagian dari BHP tersendiri. BHP juga merupakan bagian dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berada di seluruh Indonesia. Ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin sekian. Ya, sekian. Banyak sekali yang disampaikan. Terima kasih atas kehadiran tim BHP Makassar sudah hadir di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan menyempatkan hadir untuk bisa dapat berbincang-bincang dengan kami tentunya dan untuk masyarakat yang ada di luar.
Baik, kami ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.